Waqaf dan ibtida. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang al-waqfu wal ibtida. Waqaf dan ibtida. Waqaf berhenti, ibtida memulai. Gitu. Jadi cara berhenti dan cara memulai. Terutama kaitan dengan pemahaman awal dulu, apa yang disebut dengan waqaf. Ya, ini dulu. Yang pasti memang tujuan utama waqaf itu adalah untuk mengambil nafas, Makanya ada istilah curi nafas itu, karena tidak dibolehkan untuk mengambil nafas tengah bacaan. Sehingga udah, kalau memang udah waqaf ya waqaf, nggak perlu kita mengambil nafas di tengah bacaan. Sehingga ketika kita waqaf itu harus jelas bagaimana berhenti. Ya. Jadi jangan sampai asal bunyi. Ya. Termasuk di dalam urusan hal yang tadinya ada hukum tertentu tapi berubah dengan waqaf, hukum berubah gitu. Ya, itu juga diperhatikan. Ya. Nah sekarang kita bedakan dulu kaitan dengan perbedaan waqaf, kemudian al-qata, sakta dan wasol. Nah, kayaknya di sini nih. Nanti aja deh, tanggung. Jadi ada istilah waqaf ya, al-waqfu, kemudian al-qat'u, kemudian as-sakta dan al-waslu, wasal. Ya, ada 4. Nah, karena ini bicara masalah berhenti, ini semua berhenti, ya. Maka kalau kaitan dengan berhenti, ini ada semua nih berhenti, ini berhenti, gitu kan? Berhenti, ini berhenti. Wasal berhenti nggak? Nggak ya, namanya juga wasal. Gitu. Tapi kaitan dengan masalah bernafas, ya, al-waqfu ya nafas, qata nafas. Kalau ini sakta tidak, wasal enggak juga, karena memang tidak nyambung. Nanti kita ambil contoh ya. Kemudian melanjutkan bacaan, ya lanjut. Kalau waqaf lanjut nggak? Hah? Berhenti selesai habis gitu aja, namanya waqaf ya pasti lanjut ya, artinya ketika berhenti ya lanjutin lagi gitu ya. Kemudian qata, lanjutin bacaan nggak? Nah qata itu berhenti, kalau bahasa kita masodaqallah udah gitu ya, nah, karena lanjut. Sakta lanjut nggak? Ya, lanjut. Syukurin apa? Lanjut. Nah, kalau ini lanjut nggak? Hah? Kan deh nggak berhenti. Oke, melanjutkan bacaan. Kalau ini kumhata, tidak lanjut karena tidak berhenti gitu. Karena tidak berhenti. Ya. Nah, waqaf itu ketika kita berhenti, alhamdulillahi rabbil alamin, waqaf.
Kalau sudah qadha berubah, bukan lagi wakaf tapi qata gitu. Nah, kita nyambung Ar-Rahmanir Rahim. Nah, gitu. Atau ketika kita berhenti di kalimat satu ayat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Berhenti. Nah, nyambung bernafas iya, berhenti iya, tapi juga lanjut. Wa yuqimunas salata wa mimma, dan seterusnya. Gitu ya. Tapi kalau untuk wakaf qata, ya udah, memang qata itu ya berhenti, tidak lagi melanjutkan. Umpamanya kita baca surat, kalau udah jelas terakhir mah bisa jadi disambung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qata atau wakaf? Tergantung, gitu kan? Tergantung. Ya tergantung kita. Saya mau wakaf maksudnya ya udah berhenti, tapi pengen lanjut lagi ke surat berikut, gitu kan? Nah kalau qata ya udah tidak lanjut lagi, gitu. Itu qata itu. Ya. Nah sakta nanti insya Allah lebih rinci kita bahas, tapi intinya gini, dia akan berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Namun juga sejenak, berarti kan dilanjut. Tidak bernafas tentunya karena tidak boleh mengambil nafas, berhenti aja. Ya, kalla bal rana ala. Nah itu sakta. Ya. Oke, kemudian berhenti ya berhenti, cuman sejenak ya. Kalau wasol ya tadi ketika disambung ya nggak akan berhenti, namanya juga wasol, gitu ya. Kemudian tidak boleh nafas, ngambil nafas tengah, ya curi nafasnya yang tadi disinggung, gitu ya. Dan hakikatnya tidak lanjut, gitu ya. Karena memang tidak berhenti, terus saja. Nah itu catatan pentingnya dalam istilah itu, yang nanti insya Allah kita akan bahas khusus kaitan dengan masalah wakaf. Oke. Nah kenapa menyinggung tentang wakaf? Karena ternyata ini bagian dari menerapkan perintah Allah, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Nah, penafsiran Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu an, kata beliau itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Membaguskan bacaan setiap huruf dan tahu di mana berhenti. Nah, gitu. Tahu berhentinya di mana. Makanya di dalam keterangan tentang apa tujuan wakaf itu, diantaranya adalah agar tepat di dalam menerapkan atau tepat dalam mewujudkan arti yang sesungguhnya, gitu. Itu wakaf. Dan artinya pula ketika bicara masalah wakaf itu adalah gambaran kemampuan kita dalam memahami Quran. Gitu. Jadi kalau salah wakaf itu ya kecuali tidak sengaja atau darurat ya, tapi ketika secara umum itu ternyata disitulah gambaran pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ketika kita mampu juga membaca Al-Quran sesuai dengan wakafnya, sekaligus itu membawa para mustami ke dalam pemahaman Al-Quran yang baik, karena wakafnya benar. Tapi kalau wakafnya salah ya salah, atau maknanya tidak utuh, gitu. Nah pentingnya itu kita memahami wakaf. Sehingga ketika kita umpamanya berhenti itu apakah komplit, sempurna nggak dari segi makna, dari segi lafadz. Nah, makanya nanti kita bahas khusus nanti ya. Ini sebagai prolog saja. Mengingat memang untuk wakaf itu sih langsung terapan nantinya, ya, terapan. Jadi tidak lagi hanya sekadar teori, karena semuanya terapan semuanya. Umpamanya nanti kita bahas masalah ada wakaf lazim, ya.
waqaf kafi, waqaf tam. Nah itu kan terapan dalam langsung ke Quran. Dan istilah-istilah itu menggambarkan kedudukan waqaf itu, ada yang benar-benar wajib, ya, ada yang harus, ya, ada yang boleh saja. Dan ternyata memang kesimpulan awalnya itu sangat tergantung kepada pemahaman bahasa Arab. Makanya memang kalau belajar tahsin itu satu kesatuan itu dengan belajar bahasa Arab. Bagai dua sisi mata uang berbarengan. Karena toh juga di dalam tujuan kita mempelajari tahsin itu untuk sempurna baca yang melahirkan makna. Nah, tahu kita makna itu benar ya kan dari bahasa Arab. Jadi ya mau tidak mau kita belajar bahasa Arab. Gitu. Ya minimal nanti bahasa Arab itu bukan untuk komunikasi, tapi untuk memahami. Atau langsung terjemah. Ya. Jadi program berikutnya nanti terjemah. Oh tenang aja lah, saya mau udah punya Quran terjemah per kata gitu. Nah selesai enggak juga, karena memang perlu bimbingan gitu. Ya. Kenapa diartikan begini itu juga penting dibahas. Sementara keumumannya tidak seperti itu. Umpamanya bicara masalah akhirat, kan biasanya akhirat atau dunia dan akhirat. Tapi di Al-Quran ada kalimatnya itu bukan dunia akhirat, tapi kalimat yang menggambarkan dunia akhirat itu sendiri. Gitu. Yang diartikan juga dunia akhirat. Surat apa itu? Surat Al-Buruj. Di sana ada kata apa? Al-Buruj. Apalagi? والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد. Kalau dipahami ya. Ayat 13 ya. Kalau situ apa artinya? Sungguh dia yang mulai menciptakan makhluk dan mengembalikan. Mengembalikan kebangkitan. Nah itu kan bahasanya itu mengembalikan bahasanya itu. Tapi yang dimaksud adalah yauma yub'atsun, hari di mana dibangkitkan itu. Yu'iduhu summa yu'iduhu. Yabda'ul khalqa summa yu'iduhu, mengembalikan. Yu'idu itu ya kembali, untuk dihidupkan kembali, yaitu dibangkitkan. Nah, jadi bahasa-bahasanya itu memang variatif. Yang tentu sesuai dengan kondisi, tapi kan kadang diterjemahkannya adalah kebangkitan kayak gitu. Dan seterusnya. Atau hari kiamat. Kiamat itu ada al-qiyamah, ada al-ghosyiyah, ada al-qari'ah, ada khassah, ada tammah, ya. Ada apa lagi? Al-haqqah. Nah itu. Nah itu dikaji, ya, bukan sekedar terjemahan saja. Nah itu memang bertahap lah. Nah kembali lagi pada masalah kita, jadi al-waqaf itu memang sangat penting untuk menyesuaikan apa yang dimaksud dari Al-Quran. Jadi tidak sembarang. Walau pada ujungnya nanti ketika kita sudah belajar tapi kena kaitan dengan masalah nafas, nggak nyampe misalkan. Nah itu kan ada istilah iltirori, yaitu darurat. Jadi ada wakaf itu darurat. Ya. Kemudian ada wakaf itu ikhtiyari, pilihan. Ya. Ada wakaf itu ikhtibari, ujian. Wakaf intizari, menunggu bacaan untuk mengulang bacaan yang berbeda. Nanti ada pembahasan khusus. Ini peloroh saja. Sip. Baik, saya kira itu dulu.
saya ingin menyampaikan nasihat aja buat kita semua berkaitan dengan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Ya mungkin hal yang udah biasa kita bahas ya. Tapi lagi-lagi harus kita terus ingatkan. Nabi itu sampai menyuruh kita apa? Iqra'ul Quran fi kulli syahr. Bacalah Quran itu beres sebulan. Dan tidak pakai Ramadan. Ya. Beres sebulan Ramadan itu ada. Nah artinya bahwa membaca Quran itu kita harus menghatamkan sekali sebulan. Berarti kalau dibagi-bagi ya 1 juz 1 hari 1 juz. Nah terlepas dari pembahasan bahwa itu adalah keharusan gitu, mari kita sadari betul bahwa kemampuan seseorang itu sangat terbatas. Manusia itu sesuai dengan namanya insan itu akar kata itu nasi, lupa. Jadi gampang lupa. Karena gampang lupa maka perlu pengulangan gitu. Jadi kenapa kita mengulang-ulang baca? Itu ya karena untuk mengingatkan kembali. Makanya ya nggak ada istilah umpamanya kalau sudah beres hafal juz 30 ya udah selesai, nggak diulang-ulang ya nanti juga hilang. Sama halnya dengan ketika kita urusan tilawah ya. Kalau kita baca Al-Quran itu sebulan sekali atau sekali sebulan, maka kita akan membaca Maryam itu ya sekali sebulan gitu. Jadi teringatkan bacaan itu per bulan. Nah bagaimana kalau kita membacanya hatam sekali setahun? Berarti hanya sekali dalam setahun kita melewati surat Maryam gitu. Ya keburu lupa, boro-boro setahun gitu ya. Sebulan saja masih perlu teringatkan. Oh iya gitu. Nah artinya pula sebenarnya rahasia di balik Nabi kita menyuruh kita mengulang bacaan Quran itu ya, rutin hatam sekali sebulan itu untuk terus mengingatkan kita semua. Belum lagi kaitan dengan masalah pemahaman yang dimana akan kita faham dan mampu menghayati itu kalau kita berulang-ulang melewati ayat itu gitu. Jadi artinya kalau jarang melewatinya ya akan sulit mendapatkan hal yang baru dari bacaan kita. Nah makanya perlu kita rutinkan untuk meraih hal yang baru. Seorang ulama hafidh ya menghafal Quran melotok pokoknya mah. Sampai beliau itu bilang itu saya ribuan kali membaca Quran maka ribuan kali pula mendapatkan hal yang baru. Gitu. Nah itu sampai seperti itu pemahamannya, gunanya itu mengulang. Sekali lagi terlepas dari perintah dan terlepas dari fadilah udah jelas itu mah. Ya. Tapi ada maksud ya di balik perintah itu. Bahwa ternyata Al-Quran itu akan terus mengingatkan kita di mana karena manusia itu sangat terbatas ingatannya. Coba sekali duduk kayak gini nih, apa yang bisa kita ingat kalau tidak fokus tentang Quran? Kalau nggak fokus ya hilang. Apa ya isinya gitu. Nah, baru kita fokus itu, oh ya coba memilas itu satu. Oh mulai dari belakang aja, suratnya kan pendek-pendek misalkan. Minta airnya. Baru teringatkan itu kalau kita baca lagi gitu. Surat An-Nas. Oh ya bahas ini gitu. Bacakanlah. Oh ya saya harus berlindung kepada Allah dari godaan setan, ya, godaan bisikannya dan nah kayak gitu. Diingatkan kembali. Dan itu kalau antum menghayati perjalanan bacaan itu kita akan baru ngeh gitu. Ya. Sama halnya dengan kita umpamanya diterangkan oleh guru kita
tentang sesuatu hal. Pada waktu itu baru nggak, oh iya. Kalau kita nggak catat, kita bubar, udah. Sesuai dengan kondisi kita keluar dari ruangan ini, berarti keluar pula ilmuna gitu. Ya, dari otak kita jadi lupa gitu. Makanya penting dicatat ya. Itu. Nah, kenapa? Karena terbatas. Nah, maksud saya kaitan dengan ingatan kita dalam interaksi dengan Quran itu ternyata ya harus dirutinkan. Ya, makanya rutinnya kita seorang mukmin itu adalah selalu membaca. Ya. Sehingga akan kita jadikan bacaan Quran itu ya bacaan rutin kita. Seorang mukmin itu tidak akan pernah lepas dari Al-Quran. Apalagi sudah jelas dalam surat Surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Petunjuk bagi orang takwa. Jadi bukan sekedar masalah berita bahwa petunjuknya Quran itu petunjuk orang bertakwa, tidak sebatas itu. Tapi mengingatkan kita semua, saya juga, bahwa kalau ingin mewujudkan pribadi takwa, jangan pernah lepas dari Al-Quran gitu. Jadi bukan berita saja itu. Oh ya, Quran itu petunjuk bagi orang takwa. Ya, petunjuk bagi manusia gitu. Tapi kalau mau menjadi pribadi takwa, berarti tidak boleh lepas dari Quran. Kalau ingin menjadi manusia mulia, jangan lepas dari Al-Quran gitu. Itu maksudnya. Jadi harus benar kembalikan urusan apa yang kita baca itu kepada diri kita sehingga kita mengambil pelajaran seperti itu. Allahumma sholli. Demikian. Maka ada yang mau didiskusikan, silakan, masih ada waktu 10 menit. Nggak ada, alhamdulillah, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah? Oke. Alhamdulillah dicukupkan kalau tidak ada hal yang perlu dibahas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini menjadi catatan amal di Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat untuk berinteraksi dengan Quran karena ini bagian dari bekal buat kita dunia dan akhirat. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.